In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat, peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya berdasarkan Injil hari ini. Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita, saya ingin menyampaikan bela rasa dan duka atas bencana yang terjadi di Larantuka, teman-teman yang ada di Adunara, di Flores Timur. Semoga Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada saudari-saudara semua. Banjir yang melanda menjadi bencana. Kita berdoa bagi yang meninggal disambut dalam kebahagiaan di surga, bagi yang terluka dan kehilangan segera disembuhkan dan diberi penghiburan. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dengan permenungan kita. Kita bawa penderitaan yang terjadi di Larantuka dan sekitarnya dengan iman, harapan akan Kristus yang bangkit, Kristus yang sudah lebih dahulu mengalami penderitaan kita, yang kadang-kadang kita meragukannya. Bahkan seperti disebut dalam Injil hari ini, kita menyangka Tuhan yang bangkit sebagai hantu yang menakutkan. Padahal Tuhan menawarkan damai sejahtera kepada kita. Mari kita renungkan. Kita masih berada dalam suasana Paskah, di Minggu Paskah yang pertama. Bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita masih mengajak kita untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ya, sekarang kita dengan mudah, dengan enak, lancar ya mengimani Yesus yang bangkit. Tetapi itu tidak mudah bagi para murid, bahkan pada saat itu 2000 tahun yang lalu, hari-hari sesudah kebangkitan Yesus ditandai dengan pergumulan yang hebat. Hari ini kita membaca bahkan ya, ketika Yesus yang bangkit menyapa para murid yang masih bersembunyi ya, masih suasananya tercekam antara believe it or not ya, antara percaya atau tidak, ini benar atau enggak sih Yesus bangkit dari mati, dari maut. Dan kebenaran itu terus dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para muridnya dengan proses yang tidak mudah. Perlahan-lahan terus tetapi pasti Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dan mulia menyertai para muridnya, ya, para murid yang dipilih oleh Yesus sendiri, yang masih dalam pergumulan untuk percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit seperti yang dinubuatkan oleh kitab suci, seperti yang disabdakannya sendiri. Nah, hari ini diwartakan kepada kita ketika Yesus mengunjungi, menyapa para murid yang masih dicekam oleh rasa takut, cemas, khawatir, campur aduk antara gembira dan tidak percaya, antara gembira dan takut, antara gembira dan ya campur aduk lah. Yesus menyapa dengan sapaan kasih, damai sejahtera bagimu. Sudah disapa begitu, para sahabat yang terkasih, para murid
itu masih takut. Bahkan ya sangat ironis, dalam Injil hari ini disebut mereka menyangka Yesus sebagai hantu. Memang antara Tuhan dan hantu dalam pikiran kita itu bisa rancu dan begitu dekat ya, tergantung bagaimana akhirnya. Saya jadi ingat pengalaman adik saya. Saya punya adik nomor 3 sudah almarhum. Sekarang saya yakin beliau sudah bahagia di surga dan mendoakan saya yang masih berziarah di dunia ini. Suatu kali dia bekerja ya, di satu perusahaan shift malam. Lalu saya pas mengunjungi dia di rumahnya. Ya, dia tinggal bersama kakaknya, adik saya yang perempuan yang tinggal di Bogor ya. Dan waktu itu adik saya belum berkeluarga. Yang cowok ini yang mau saya ceritakan untuk menggambarkan pengalaman bahwa kadang-kadang antara Tuhan dan hantu itu begitu rancu seperti dialami para murid dalam Injil hari ini. Gimana kisahnya? Waktu itu adik saya berangkat kerja shift malam. Ya, saya sudah tidur, dibangunkan oleh dia, hujan. Ya, malam itu hujan. Dan adik saya berpamitan pada saya minta berkat. Saya sudah imam, saya sudah ditabiskan menjadi imam waktu itu. Masih baru. Lalu saya menasihati dia, oke, berangkatlah bekerja dengan baik. Kalau ada apa-apa, berdoalah, ya, buat tanda salib dan sebut nama Tuhan yang menyertaimu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu nasihat saya. Sebut nama Tuhan, bikin tanda salib, segala sesuatu akan kau lewati dengan baik di saat-saat kamu sulit. Itu nasihat saya. Benar, sahabatku yang terkasih, di tengah perjalanan menuju kantornya, di satu sudut kompleks perumahan itu pada waktu itu, adik saya ya hujan-hujan, gelap, berangkat, berjalan kaki, sendirian. Dia merasa ada sesuatu yang aneh ya, di depan dia, di satu pojokan, di satu rumpun bambu yang dia lewati. Lalu dia takut. Ya. Dalam keadaan takut, dia ingat apa yang saya nasihatkan. Lalu dia mempraktekkan, tetapi ya rancu. Ya. Dia dengan takutnya dia bikin tanda salib, maunya bikin tanda salib untuk mengalami penyertaan Tuhan, tapi apa yang terjadi sahabatku? Dia bikin tanda salib tapi masih berseru sambil teriak dan lari, hantu gitu ya dia. Itu sungguh-sungguh terjadi ya. Ini bukan pelecehan, tapi ini pengalaman ya. Ketika orang rancu dalam ketakutan, dalam keraguan, maunya percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyebut nama Tuhan, yang keluar kata hantu. Itu yang dialami para murid Yesus 2000 tahun yang lalu ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan mulia. Mereka menyangka Yesus sebagai hantu. Injil menyebut itu, Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48 diceritakan pengalaman seperti itu. Padahal Yesus sudah menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Tapi apa yang terjadi? Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nanti dalam Injil Yohanes, kalau kita membaca Injil Yohanes, kisah-kisah pasca kebangkitan, itu masih terulang lagi. Mereka menyangka Yesus yang berjalan di atas air, menyapa mereka yang sedang dalam pergumulan itu, disangka hantu. Itu hantu. Satu-satunya yang mengenali dan mengingatkan para murid lain adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, yang mengatakan itu bukan hantu, itu Tuhan. Dan Petrus kemudian
meninggalkan perahu, mencebur ke danau untuk menyambut Tuhan Yesus yang bangkit. Sahabat, kadang-kadang dalam penderitaan kita, dalam kecemasan kita, dalam ketakutan kita, dalam kesedihan kita, kita seakan tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan Yesus Kristus sudah berkenan mengalami penderitaan kita. Melalui wafat dan pemakamannya, itulah puncak terendah ketika Yesus masuk dalam aspek kemanusiaan kita. Yesus mengalami kematian, Yesus mengalami pemakaman, tetapi tidak hancur, karena Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang mengalahkan maut. Sebagai sang terang, Yesus masuk dalam kegelapan penderitaan, kematian, dan pemakaman untuk membawa cahaya dan mengalahkan kekuatan-kekuatan itu. Nah, kalau itu yang terjadi, sahabat, mari kita bangun iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Semoga iman kita diteguhkan, harapan kita dikobarkan, dan kasih kita semakin nyata dalam kehidupan ini kepada sesama dan kepada semesta. Ibu Maria mendoakan dan selalu melindungi kita. Bapak Yosef merestui dan mendoakan kita juga. Tentu kita saling mendoakan. Tetap bahagia, tetap semangat. Yesus Kristus andalan kita. Dia bukan hantu, tetapi Tuhan. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.